Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Danala. Saya dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya ingin mempresentasikan materi lengkap apa yang dimaksud dengan puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Sedangkan pengertian puisi menurut para ahli, yang pertama yakni menurut Habib Jasin, yakni puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Yang kedua yakni menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan. Yang ketiga menurut James Rivers, yakni puisi adalah merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. Yang terakhir yakni menurut Herman Waluya, yakni puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Kemudian yakni ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, yakni puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bersifat simetris. Yang ketiga, puisi bermakna konatif. Yang keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun atau puisi lama. Yang kelima, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Dan yang keenam atau yang terakhir, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada drama. Kemudian yakni ada unsur-unsur puisi. Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Yang pertama, struktur fiksi puisi. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan, imajinatif, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Kemudian ada diksi, adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Kemudian ada tipografi, adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi ke atas, kiri, kanan, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi sendiri. Kemudian ada majas, adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Kemudian ada kata konkret, adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji atau imajinasi. Kata konkret seperti permata, senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Kemudian ada imaji atau citraan, adalah pemberian gambaran pada pendengar, pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan-citraan mempunyai 6 macam, diantaranya citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Kemudian ada rima atau irama, adalah perjamaan bunyi dalam penyamaan puisi awal hingga akhir puisi beberapa bentuk rima. Di antaranya 1. Onomatope atau tiruan bunyi, misalnya prank yang mengungkapkan sesuatu yang pecah. Kedua, bentuk inten pola bunyi, yaitu aliterasi, asosiasi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi, dan sebagainya. Ketiga, pengurangan kata, yaitu penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. Kedua yakni struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Kemudian yang pertama yakni tema. Makna adalah unsur ini berupa makna yang tersirat ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya.
yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan jika penulis sedang mendikte, mengurai, memandang rendah, atau sikap lainnya. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada audiensnya. Dan yang terakhir adalah perasaan. Perasaan adalah suatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair. Misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis puisi. Yang pertama yakni puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pola. Di antaranya adalah pantun, talipun, pantun berkait atau seloka, pantun kilat atau karmina, gurindam, syair, mantra, dan lain sebagainya. Kemudian ada puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun rima. Adapun jenis-jenis puisi baru adalah balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satri, desikon, terzina, kurin, sekset, setma, oktav, dan soneta, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni puisi kontemporer. Adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan koresional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya yang terdapat dalam puisi lama dan baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.